Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasal ke-12 dalam kitab Sirul Asrar karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan tentang orang-orang fakir. Sebagian ulama sufi berpendapat bahwa mereka disebut sufi karena mereka memakai syuf atau jubah dari wool. Sebagian lain berpendapat karena mereka membersihkan kalbu mereka dari noda-noda keduniawian, atau karena mereka membersihkan kalbu mereka dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian ulama yang lain mengatakan karena mereka berada di saf terdepan pada hari kiamat. Yang dimaksud saf terdepan ini adalah alam al-qurbah, karena alam ini sesungguhnya ada 4, yaitu alam mulki, alam malakut, alam jabarut, alam lahut, dan alam hakikah. Begitupun ilmu ada 4, yaitu syariat, ilmu tarekat, ilmu ma'rifat, dan ilmu hakikat. Roh pun ada 4, yakni roh jismani, roh ruwani, roh sultani, dan roh qudsi. Tajalli pun ada 4, yaitu tajalli atsar, tajalli af'al, tajalli sifat, dan tajalli zat. Akal pun ada 4, yaitu akal ma'asyi, akal ma'adi, akal zamani, akal kulli. Manusia memiliki tingkatan masing-masing sesuai dengan penerimaannya terhadap 4 alam yang disebut di atas, yakni dalam tingkatan ilmu, tingkatan roh, tingkatan tajalli, dan tingkatan akalnya. Sebagian manusia ada yang berada di tingkatan pertama, ilmunya di tingkatan pertama, rohnya di tingkatan pertama, akalnya di tingkatan pertama, dan surganya di tingkatan pertama, yaitu surga al-ma'wa. Sebagian yang lain sampai pada batas tingkatan kedua dan meraih surga tingkat kedua, yaitu surga an-naim. Sebagian ada yang mencapai batas tingkatan ketiga di dalam surga tingkat ketiga, yaitu surga Firdaus. Mereka semua yang ada di 3 tingkatan ini golongan yang tidak menyadari hakikat tingkatan ini. Adapun ahlul al-haq dari kalangan fuqara yang ahli ma'rifat mengabaikan semua tingkatan ini. Mereka fokus ke alam al-qurbah. Mereka tidak memiliki batas tingkatan sesuatu pun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berprinsip pada ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Kembalilah kepada Allah." Quran Surat Az-Zariyat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwa dunia dan akhirat keduanya haram bagi ahlullah. Haram yang dimaksud di sini bukan berarti keduanya diharamkan atau dilarang oleh syariat untuk mereka, tetapi mereka mengharamkan diri untuk tidak mengejar dan bergantung pada keduanya dengan mencintainya. Sebab mereka berkata, "Kami ini makhluk yang diadakan, dunia dan akhirat juga diadakan. Bagaimana yang diadakan mencari yang diadakan? Mestinya yang diadakan mencari yang mengadakan." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, "Mahabbahku adalah mahabbahnya fuqara." Nabi SAW bersabda, "Fakir adalah kebanggaanku." Fakir yang dimaksud di sini bukanlah fakir yang kita ketahui. Fakir di sini adalah senantiasa membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti nikmat-nikmat duniawi dan ukhrawi, maksudnya adalah fana fillah, fana di dalam Allah, sehingga tidak ada sesuatu pun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam dirinya yang dia pertahankan demi kenikmatan diri. Kalbunya tidak menampung apapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mahabbatullah.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, "Bumiku tidak mampu menampungku dan juga langitku. Adapun yang mampu menampungku adalah kalbu hambaku yang mukmin." Maksudnya adalah mukmin yang kalbunya bersih dari sifat-sifat manusiawi dan bersih dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sebagai kebalikannya, ia pun mampu menampung Allah di dalam kalbunya. Abu Yazid Al-Bustami berkata, jika arsnya yang dikelilingi diletakkan di sudut kalbu ahli ma'rifat, dia tidak akan merasakannya. Siapa yang mencintai para kekasih Allah itu, maka akan bersama mereka di akhirat. Adapun tanda bahwa seseorang mencintai mereka adalah senang berguru kepada mereka dan merindukan jumpa dengan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, "Betapa lama orang-orang baik menahan rindu jumpa denganku, namun aku lebih rindu berjumpa mereka." Adapun pakaian orang fakir ada 3 jenis sebagaimana yang telah dijelaskan pada pasal 6. Suf al-ghanam atau bulu domba untuk pemula, suf al-mazi bulu kambing untuk tingkat menengah, dan suf al-mar'as bulu yang paling halus bagi tingkat terakhir. Pengarang tafsir Al-Majma' berkata, bagi ahli zuhud yang sesuai untuk mereka adalah segala jenis makanan, minuman, dan pakaian yang kasar karena mereka masih pemula. Sedangkan yang sesuai untuk ahli ma'rifat yang telah sampai adalah segala jenis bahan yang lembut. Amal mereka pun berbeda-beda. Amal pemula masih berubah-ubah antara yang terpuji dan tercela. Di tingkat menengah berubah-ubah antara berbagai akhlak terpuji seperti perubahan antara cahaya syariat, tarekat, dan ma'rifat. Pakaiannya pun berbeda-beda seperti putih, biru, dan hijau. Amal orang-orang di tingkat akhir tidak mengalami perubahan sama sekali seperti sinar matahari yang cahayanya tidak pernah berubah. Begitu pula warna pakaian mereka adalah warna yang tidak menerima warna lain seperti warna hitam. Hitam sendiri adalah simbol fana. Hitam ibarat cadar yang menutupi cahaya ma'rifat mereka seperti malam yang menjadi cadarnya sinar matahari. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami jadikan malam sebagai pakaian dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan." Quran Surat An-Naba. Di dalam ayat ini tergantung isyarat yang halus bagi orang-orang yang memiliki akal dan ilmu yang mendalam. Demikianlah halnya ketika ahli al-qurba di dunia merasa mereka seperti di penjara, terasing, bingung, menderita, tersiksa, sengsara, dan gelap, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Dunia adalah penjara bagi orang beriman, maka pakaian yang layak untuk menyimbolkan kegelapan tersebut adalah pakaian berwarna gelap." Dalam hadis sahih disebutkan bahwa Nabi SAW mengenakan pakaian hitam dan berserban hitam. Baju hitam ini adalah baju untuk orang yang tertimpa ujian dan orang yang bertakziah. Sebagaimana ahlul al-qurba juga tertimpa ujian berupa mendapat cahaya untuk menerima penyaksian, penyingkapan, dan muayyana yang tertimpa musibah berupa kematian untuk kehidupan yang kekal yang berisi rindu, cinta, roh al-qudsi, martabat al-qurbah, dan wusul. Semua itu adalah musibah-musibah yang paling berat bagi ahlu al-qurbah. Oleh sebab itu harus diperingati dengan mengenakan pakaian takziah sepanjang usia. Karena ahlu al-qurbah harus meninggalkan manfaat ukhrawi,
menuju derajat yang lebih tinggi. Bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar mengenakan pakaian berkabung selama 4 bulan 10 hari dengan meninggalkan manfaat duniawi. Adapun waktu untuk berkabung dengan menjauhi manfaat ukhrawi tidak terbatas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, lalu orang yang derajatnya setingkat di bawahnya dan seterusnya. Beliau juga bersabda, orang-orang yang ikhlas dalam kekhawatirannya yang besar, ini semua sifat kefakiran dan fana. Di dalam sebuah kabar disebutkan, fakir atau menggantungkan diri hanya kepada Allah adalah muka hitam di 2 dunia dan akhirat. Arti dari muka hitam adalah tidak dapat menerima warna selain cahaya zat Allah. Adapun hitam sama halnya dengan tai lalat di wajah orang rupawan yang dengannya bertambah keelokan dan manisnya. Bila ahlu al-qurba melihat jamaliyah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setelah itu mata basira mereka tidak lagi menerima cahaya selain Allah. Mereka tidak akan melihat selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mahabbah karena kekasih, dan pencarian mereka hanyalah Allah di dunia maupun di akhirat. Mereka tidak memiliki tujuan selain Allah karena prinsip mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia agar mengenal dan sampai kepadanya. Maka kewajiban manusia adalah mencari tujuan penciptaannya di dunia dan di akhirat agar tidak menyia-nyiakan umur untuk sesuatu yang tidak berguna, dan agar tidak menyesal selamanya setelah kematian akibat menyia-nyiakan usia.